Tuhan buat kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami boleh mengagungkan Engkau, menaikkan ucapan syukur lewat pujian, lewat penyembahan kami kepadamu. Kami naikkan hanya sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena begitu banyak, begitu luas, begitu lebar kasih-Mu atas hidup kami. Hanya bisa kami naikkan dengan ucapan syukur kami kepadamu. Dan hidup selalu rindu untuk menyenangkan Engkau. Mencari wajah Tuhan. Datang ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa pujian, membawa sembah kami kepadamu Tuhan. Biarlah ini jadi satu kerinduan kami semuanya Tuhan. Sebelum kami lebih lagi Tuhan Yesus. Menjadi hidup yang berarti bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu. Kami akan merenungkan renungan singkat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan firman-Mu Tuhan. Untuk kami terima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami dengar renungan firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dan kita akan berdoa pada kesempatan malam hari ini untuk naikkan syukur kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat ini saya beri judul adalah pujian dan penyembahan. Biar ini menjadi lifestyle hidup kita sebagai orang percaya. Pujian penyembahan menjadi lifestyle hidup kita buat orang percaya. Kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sangat dan teramat baik buat hidup saya dan saudara. Kita ambil di dalam Mazmur. Sebagai ayat yang pertama kita akan baca Mazmur 24 ayat yang ke-6. Mazmur 24 ayat yang ke-6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dianya huruf besar. Berarti menanyakan Tuhan. Dan mencari wajah-Mu. Mu-nya huruf besar. Ya Allah Yakub, Selah. Puji Tuhan. Biarlah ini jadi satu kerinduan kita sebagai orang percaya. Kita selalu punya kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Tetapi kita membawa pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Membawa kerinduan kepada Tuhan. Sebab dengan perjumpaan dengan Tuhan ada kekuatan. Perjumpaan dengan Tuhan akan membawa kita kepada satu kepuasan di dalam diri kita. Ada kelegaan saat kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, jangan tergantung oleh mood. Jangan tergantung oleh suasana hati. Tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kita, kita bawa dengan ucapan syukur. Datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan. Yang pertama, pujian dan penyembahan. Itu kita ambil harus menjadi satu keputusan dalam hidup saya dan saudara. Pujian dan penyembahan itu menjadi bagian yang harus kita putuskan dalam hidup kita. Harus kita ambil dalam hidup saya dan saudara. Dan tetap ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pujian penyembahan bukan saat mood kita bagus. Bukan saat mood kita baik. Tetapi pujian dan penyembahan ini kita ambil sebagai satu keputusan kita saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan. Sebab kita datang untuk menjadi penyembah-penyembah. Firman Tuhan berkata, Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Bapa sudah menemukan itu ada di rumah kasih. Ada dalam diri saudara dan saya. Mari kita percaya bahwa saudara dan saya adalah penyembah-penyembah Bapa. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah di dalam tergantung dalam situasi atau mood kita. Tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam kebenaran kita tahu di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Di dalam itu ada kebenaran yang ada di dalam Kristus. Dan inilah yang membuat hidup saya dan saudara selalu mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus datang kepada Tuhan.
pada saat kita menyembah Tuhan, ini menjadi satu bagian yang harus kita tetap ada, menjadi keputusan bahwa inilah keputusan hidupku untuk menjadi penyembah Tuhan, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, bagaimana seorang penyembah itu akan selalu seolah menjaga apa yang sudah diterima sebagai sesuatu yang berharga. Kita memiliki Yesus, kita menjadi penyembah Yesus. Ada banyak di luar sana, orang sudah mengenal nama Yesus. Orang sudah banyak mengenal dan mendengar bahwa Yesus adalah juru selamat. Tetapi mereka hanya sebatas mendengar. Tetapi saya dan saudara, kita boleh menerima Yesus. Kita boleh percaya kepada Yesus. Kita menunggal dengan Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus. Saat kita mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, Kristus ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam Kristus. Artinya bahwa Kristus menunggal di dalam hidup saya dan saudara. Dan itu menjadi harta yang sangat berharga buat hidup saya dan saudara. Sadari bahwa meskipun mungkin di dunia ini kita tidak punya emas dengan berkilo-kilo, mungkin beron-on kita punya emas. Mungkin kita nggak punya banyak permata yang kita bisa pakai sebagai perhiasan. Tetapi saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, kabar baik buat kita untuk kita ingatkan bahwa saudara dan saya memiliki harta yang lebih mahal daripada emas, perak, dan segala apa yang ada di dunia ini yang berharga, yaitu kita punya Yesus. Kita memiliki Yesus. Ini adalah harta yang berharga dan harus kita jaga dalam kehidupan saya dan saudara. Ini adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Harta yang harus kita pertahankan sampai akhir. Sehingga pada saat kita mengakhiri perjuangan, kita mengakhiri kehidupan ini, Tuhan akan menyambut hidup saya dan saudara. Masuklah sahabatku, masuklah anakku dalam pesta perjamuan. Tuhan akan membuka tangannya menyambut hidup saya dan saudara dengan begitu sukacita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa minder. Mungkin kita tidak memiliki harta banyak. Mungkin kita tidak memiliki banyak harta dunia ini. Tetapi saudara dan saya memiliki Yesus yang lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini yang berharga. Yesus lebih dari segalanya. Yesus berharga buat hidup saya dan saudara. Mari kita jaga itu. Mari kita jaga. Bagaimana dengan caranya? Bagaimana kita bisa menjaga itu? Menjaganya dengan hidup di dalam kekudusan. Jagalah hidup dalam kekudusan. Dikatakan, firman Tuhan dikatakan, ayat yang dari Mazmur 24 ayat yang keempat dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, ia tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Orang yang bersih tangan, mana hidup saya dan saudara menjaga. Ini cara kita menjaga dengan kekudusan. Menjaga harta yang kita miliki yang lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini. Yang lebih berharga. Kita memiliki Yesus yang lebih dari segalanya. Dengan apa? Dengan hidup dalam kekudusan. Pujian dan penyembahan berbicara tentang kekudusan. Pujian dan penyembahan berbicara tentang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sebab di mana Tuhan bertakhta, di atas pujian dan penyembahan umatnya. Tuhan bertakhta di atas setiap pujianmu. Tuhan bertakhta di atas setiap penyembahanmu. Apapun yang kau bawa kepada Tuhan, pujianmu bukan menjadi pujian yang sia-sia. Pujian yang kita naikkan bukan menjadi saudara dan saya pujian yang tidak berkenan, pujian yang biasa-biasa. Tetapi pujian yang di mana Tuhan bertakhta. Di mana Tuhan duduk di atas pujian dan penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga. Di mana Tuhan bertakhta.
Di situ harus ada kekudusan. Mari kesempatan masih Tuhan izinkan. Mari kita menjaga hidup dalam kekudusan. Dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai seorang yang menyembah Tuhan, saya mau sampaikan, ini adalah lifestyle. Ini adalah gaya hidup nanti di surga. Surga bukan tempatnya air mata. Surga bukan tempat untuk kita meminta kepada Tuhan sesuatu yang kita butuhkan. Sebab di surga tidak ada lagi yang kita perlukan. Tidak ada yang kita butuhkan. Di surga hanya tempat saudara dan saya untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita membiasakan, menjadikan pujian dan penyembahan menjadi lifestyle hidup saya dan saudara, dengan jaga kekudusan hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah adalah kudus. Dan kekudusan tidak akan bisa bersatu dengan dosa. Kekudusan dan kebenaran tidak akan dapat bersatu dengan dosa. Mari kita tetap menjaga hati, menjaga tangan kita. Ini berbicara tentang Mazmur 24 ayat yang keempat ini berbicara orang yang bersih tangannya, adalah berbicara tentang perbuatan, kelakuan, tindakan kita, bersih tangannya dan murni hatinya. Mari kita belajar untuk selalu menjaga hati. Bapak Ibu Saudara, tetap jaga hati di dalam kekudusan. Tetap jaga kelakuan di dalam kekudusan. Sebab dengan begitu, kita akan bisa sampai kepada Bapa. Kita akan bertemu dengan Bapa. Tanpa kekudusan, tanpa kebenaran, tanpa kemurnian hati, kita tidak akan sampai kepada Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang penyembah-penyembah, sebagai pribadi-pribadi yang Bapa temukan di rumah kasih, di dalam kehidupan setiap kita semua, Bapa menemukan saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah. Di tempat ini, kita yang masih terkoneksi, saudara mendengar kabar baik. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, bukan saatnya kita hanya bernyanyi saja, seringkali saya sampaikan. Bukan sekedar kita bernyanyi, tetapi di mana kita menaikkan pujian. Saat kita mengeluarkan suara, saat kita memuji, mengagung, disitulah saatnya kita mengagungkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jaga kekudusan. Ini menjadi bagian yang kedua, bagaimana Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, miliki kerinduan yang kuat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang kekasih Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, kita tahu sepasang kekasih itu selalu memiliki kerinduan. Orang yang berkata bahwa dia punya kekasih, pasti dia punya kerinduan. Tidak ada orang yang namanya punya kekasih tapi tidak punya kerinduan. Tetapi kita ingatkan pada kesempatan pada saat ini, saudara dan saya, apakah kita punya kerinduan kepada Tuhan? Kerinduan untuk intim dengan Tuhan. Di rumah kasih, kita diberi kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Mengingatkan kita datang kepada Tuhan. Saat pagi hari, kita datang kepada Tuhan. Saat siang hari, kita datang kepada Tuhan. Saat malam hari, ini kita datang kepada Tuhan. Ini adalah salah satu bagian bagaimana kita menunjukkan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan sebisa mungkin, dalam waktu dan kesempatan yang lebih lagi, kita selalu membangun hubungan, punya kerinduan dengan Tuhan. Kerinduan dengan Tuhan bukan hanya dibangun saat saudara dalam doa, tetapi kerinduan dalam Tuhan, kerinduan datang kepada Tuhan, harus kita bangun di dalam setiap waktu kehidupan kita. Kekasih Tuhan, keluarga rumah kasih pada malam hari ini, biarlah kita boleh menyadari siapa diri kita. Saudara dan saya adalah penyembah-penyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan
bukan karena mood. Pujian dan penyembahan bukan tergantung dari situasi hati, tetapi pujian dan penyembahan menjadi satu kebutuhan buat hidup saya dan saudara untuk mengagungkan Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan masuk dalam doa-doa kita. Mari kesempatan Tuhan izinkan buat kita. Seberapa banyak kita yang masih terkoneksi. Saya rindu untuk kita bisa tetap sama-sama pada jalur ini. Kita akan sama-sama berdoa. Mari naikkan pujian. Mari kita bersatu hati berdoa. Saling mendukung di dalam doa. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Doa yang pertama, saya mohon dengan hormat Bunda Wiwi Pertiwi Mujiaman berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di jalur Indo PWT. Berdoa untuk setiap warga yang ada di Indo PWT. Biarlah kasih Tuhan memakai hidup kita semua untuk menjadi alatnya, membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Baik mereka yang sudah mulai jauh dari Tuhan, ataupun di keluarga Indo PWT ini yang belum mengenal Tuhan. Saya serahkan kepada Bunda Wiwi untuk berdoa. Yang pertama, mari kita yang ada di rumah kita masing-masing, kita dukung di dalam doa. Doa yang pertama buat jiwa-jiwa untuk dimenangkan di rumah diri Indo PWT ini, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di jalur ini, di jalur modulasi, saya serahkan kepada Bunda Wiwi untuk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pastor Andi. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapan-Mu dan sangat bersembah sujud kepadamu. Engkau Raja yang tertinggi. Aku mengucapkan syukur kepadamu atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami di dalam doa malam hari ini yang diagendakan oleh channel Rumah Kasih 231. Agenda bulanan di dalam menutup bulan Februari. Bapa
Jamalah dengan kuasa Roh Kudus-Mu jiwa-jiwa saudara-saudara kami yang bergabung di Indo VWT ini ya Bapa. Sebagai anak-anak-Mu yang belum bergabung di rumah kasih ini ya Bapa, bukalah hati dan pikirannya. Sentuhlah ya Bapa. Bagi yang belum mengetahui channel 231, melalui tangan-Mu Kau pakai anak-anak-Mu di Indo VWT ini sehingga dapat merekrut saudara-saudara kami yang belum mengenal rumah kasih bergabung di 231. Juga saudara-saudara kami yang sudah mengenal 231 rumah kasih ya Bapak. Jamalah mereka sehingga kembali rindu selalu hadir bersama-sama kami beribadat, memuji memuliakan Engkau di rumah kasih ini, mendengarkan firman dan renungan dari hamba-hamba-Mu. Sehingga pengembangan kerajaan Allah terwujud dimanapun kami berada. Kau pakai kami semua untuk mengembangkan kerajaan-Mu ya Bapa, melalui saudara-saudara kami yang kami temui, yang kami jangkau melalui komunikasi virtual. Bapa, tambahkanlah semangat bagi kami semua yang ada di rumah kasih ini, sehingga selalu rindu mengikuti jadwal-jadwal yang telah ditentukan, maupun selalu rindu hadir di rumah kasih ini, di dalam sharing pribadi maupun sharing komunitas. Juga puji-pujian, memuji memuliakan nama-Mu setiap saat di rumah kasih ini merupakan suatu kerinduan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah doa yang tidak sempurna ini. Doa ini kupersembahkan dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita bersatu hati lebih lagi untuk kita berdoa buat setiap keluarga, khususnya untuk mungkin ada di keluarga rumah kasih, khususnya kita akan doakan mereka yang sakit, mereka yang dalam masalah dan persoalan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan pertolongan buat setiap masalah dan persoalan yang ada di rumah kasih. Khususnya saya serahkan kepada Bunda Ella yang ada di Pekalongan untuk memimpin kita. Mari kita yang ada pada saat ini, kita dukung di dalam doa untuk keluarga, masalah persoalan yang ada di keluarga rumah kasih khususnya. Saya serahkan kepada Bunda Ella. Haleluya.
kembalikan Om Andi. Tuhan memberkati Om Andi. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Saya serahkan kepada Om Bob untuk berdoa untuk masalah dan persoalan buat keluarga yang ada di rumah kasih. Setiap pribadi saya serahkan kepada Om Bob untuk berdoa. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Izinkan saya membackup karena beliau sudah kontak. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Beliau sudah kontak jauh dari perangkat. Ada sesuatu, Om. Bapa yang Maha Kasih, Engkau Maha tahu apa isi hati kami masing-masing yang hadir di rumah kasih ini, maupun saudara-saudara kami yang belum hadir pada malam hari ini. Dalam kehidupan kami keluarga 231 dan keluarga kami masing-masing ya Bapak, banyak persoalan yang kami sendiri bahkan terkadang belum bisa menuntaskan. Persoalan pribadi masing pribadi maupun persoalan keluarga ya Bapak. Pertentangan batin kami masing-masing, namun dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, Engkau selalu hadir di dalam kasih-Mu, di dalam diri kami masing-masing, di dalam keluarga besar kami. Engkau tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan, yang selama ini sudah kami rasakan. Mujizat-Mu yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, mungkin bagi-Mu. Luar biasa kasih dan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah andalan kami ya Bapa. Engkau selalu menolong kami, menuntun kami, mengulurkan tangan kami. Pribadi lepas pribadi banyak persoalan yang tidak sama ya Bapak. Namun kami percaya, kami selalu berdoa dan Engkau memberikan petunjuk, memberikan akal budi sehat. Kami selalu berusaha dan kami selalu berserah diri. Rencana-Mu bukan rencanaku, rencanaku bukan rencana-Mu ya Tuhan. Karena Engkau berfirman, serahkan kekhawatiran-Mu kepada dan berserah diri. Angkatlah ya Bapa persoalan-persoalan kami yang belum mendapatkan jalan keluar.
Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Ampuni segala dosa-dosa kami, pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kami. Doa ini ku persembahkan ya Bapa, dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dan malam hari ini ya Bapa, rumah saya tempati ini di Jakarta adalah keponakan saya yang kena virus dan berkumpul jadi satu dengan rumah kakak saya. Malam hari ini dinyatakan positif, negatif. Puji Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu Tuhan. Tinggal kakak saya perempuan, kakak ipar, Ibu Tutik, dan pembantunya Mbak Lastri masih positif. Tolong Tuhan, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena Engkau tabib yang ajaib bagi kami yang selalu setia kepadamu. Mbak Tutik dan juga Mbak Lastri sembuh seperti sedia kala. Doa ini kupersembahkan dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jalur saya kembalikan Om Andi. Terima kasih Om Andi, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa juga. Terima kasih Bunda Wi yang sudah memimpin doa untuk saudara-saudara kita yang ada masalah, sakit, penyakit. Saya serahkan kepada Om Netro Baskoro. Kita berdoa untuk kota-kota, kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia sebelum kita akan tutup ibadah syukur, tutup bulan dan masuk di bulan yang baru bersama keluarga Rumah Kasih. Saya serahkan kepada Om Netro untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih mengizinkan kami untuk selalu bersujud, berserah penuh kepada-Mu. Tuhan, Ku serahkan seluruh keamanan di negara kami Indonesia tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke, dari kota Sabang sampai kota Merauke. Ku serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berkati kota-kota di seluruh Indonesia, karena di kota-kota ada anak-anak-Mu yang berada, karena di Indonesia anak-anak-Mu yang berada. Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, baik itu ada di pelosok, baik itu ada di perkotaan, semuanya Ku serahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan, berkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Oh Tuhan, persatukanlah Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan. Bapa, Ku serahkan juga keamanan negara kami Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, lebih-lebih pada belakangan ini COVID-19 yang masih bercongkol di bumi Nusantara ini, Tuhan,
kami percaya oleh karena namamu, oleh karena kuasamu, oleh karena kemuliaanmu, COVID-19 akan hengkang dari bumi Nusantara. Tuhan, ku berserah penuh kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan, juga kuserahkan seluruh pemerintahan dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan bawah, sampai di RT RW, kuserahkan semuanya kepadamu. Oh Tuhan, juga lindungi, sertai, berkati TNI Polri di dalam bertugas dimanapun dia berada, karena dia adalah sosok yang menjaga keamanan negara kami. Tuhan, berilah kekuatan di dalam bertugas. Terima kasih Tuhan, kuserahkan seluruhnya hanya kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau selalu melingkupi, melindungi, menudungi dengan kemuliaan dan kuasa-Mu. Haleluya. Kuserahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebahagiaan cinta kasih-Mu, dan kuserahkan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai bawah. Oh Tuhan, juga berkati kehidupan tetangga kiri kanan kami Tuhan, baik itu yang bertani, baik itu yang berternak, baik itu yang pegawai negeri, baik itu yang berdagang. Tuhan, berkati tetangga kiri kanan kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa dan hebat. Haleluya, amin. Kami serahkan kepada Pak Andi. Haleluya, puji Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami boleh bersatu hati, mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan sudah memimpin sepenuhnya ibadah ini dari awal sampai pada penghujung. Sebentar kami akan istirahat Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu juga tidak akan pernah berhenti atas hidup kami Tuhan. Kau selalu berjaga atas hidup kami Tuhan. Karena kami mengucap syukur punya Allah yang begitu memperhatikan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami akan tutup hari ini, dan kami akan masuk di bulan yang baru, di hari yang baru bersama dengan Tuhan. Keluarga Rumah Kasih diberkati dengan Tuhan. Setiap langkah hidup kami dibawa oleh Tuhan, semakin hari semakin naik. Apapun yang masih ada masalah pada bulan Februari ini Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera dalam Tuhan. Bersama dengan Kristus kami memperoleh kekuatan sehingga kami boleh tetap kuat, tetap boleh menghadapi. Ada damai sejahtera, sukacita, meskipun masalah itu belum selesai. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada penyelesaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan istirahat. Biarlah malam hari ini kami yang masih terkoneksi, ada Om Tommy, ada Opa, Roger Tuhan, ada Bunda Wiwi, Bunda Ella, Om Alif, Om Netro. Tuhan, kami akan beristirahat. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang sudah mungkin beristirahat pada saat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semuanya. Istirahat kami malam hari ini, biarlah istirahat yang diberkati oleh Tuhan. Dan besok kami boleh menyongsong hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan yang Tuhan sudah berikan buat kami, untuk kami boleh bersekutu di Rumah Kasih Indo PWT 231 pada ibadah tutup bulan dan masuk di bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah kedua belah tanganmu, angkatlah wajahmu, angkatlah kepalamu, dan lihat dan terimalah dari tempat tinggi Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Saudara yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dari ujung rambut sampai ujung kakimu. Semuanya sehat, diberkati oleh Tuhan. Segala virus bakteri yang ada dalam tubuh dihancurkan,
segala sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Engkau akan semakin hidupmu Tuhan bawa semakin hari semakin naik. Tuhan membawa engkau kepada menjadi pemimpin, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apapun yang kau kerjakan dengan tangan yang terangkat ke surga, jadi tangan-tangan yang penuh dengan keberhasilan, tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga engkau akan lihat dan engkau bawa masuk berkat itu dalam rumah tanggamu. Suami diberkati, anak diberkati, istri diberkati, keluarga semua dalam rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita turun atas hidup kami. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kami semua. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan kita menaikkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Semua yang masih terkoneksi, Om Tommy, Opa, Bunda Ella, Om Alif, Om Netro, Bunda Wiwi, Om Bob. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita langsung turun, kita langsung istirahat. Selamat istirahat, tetap jaga kesehatan. Tuhan melindungi, Tuhan menyembuhkan keluarga dari Bunda Wiwi yang ada di Jakarta. Semuanya disembuhkan, dijaga oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Andi dari Surabaya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam melayani pada kesempatan malam hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, shalom. Ya, terima kasih Pak Andi atas pelayanannya. Tuhan memberkati beserta Bunda Berta, beserta adik Mercy, dan beserta yang kakaknya ya. Luar biasa, malam hari ini kita bisa bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah, luar biasa. Dan ini suatu agenda yang saya beri apresiasi yang tinggi sekali ya. Nanti setiap akhir bulan kita bisa seperti ini. Wah, mantap begitu. Siap, saya mendukung untuk program seperti ini. Oke, terima kasih Pak Andi, Bang Theo, Opa, Bunda Ella, Om Alif, semangat Om, Bunda Wiwi tentunya. Terima kasih. Saya langsung landing udara.